TNI sementara telah menetapkan 3 tersangka militer. Sahabat Kompas.com, penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland atau AW101 di lingkungan TNI dihentikan Pusat Polisi Militer TNI. Padahal, perkara yang juga ditangani oleh KPK itu menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian Presiden Jokowi. Wakil Ketua KPK saat itu Laude M. Syarif menyatakan, kompleksitas penanganan dari pengumpulan alat bukti menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus ini. Kasus ini bermula ketika TNI Angkatan Udara melakukan pengadaan 1 unit helikopter Agusta Westland AW101 pada 2016. Awalnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara saat itu, Marsikal Agus Supriyatna menyebut akan memberi 6 unit helikopter dengan rincian 3 unit untuk alat angkut berat dan 3 unit untuk kendaraan VVIP. Namun pada Desember 2015, Presiden Jokowi menolak usulan tersebut. Menurut Jokowi, harga helikopter itu terlalu mahal di tengah kondisi perekonomian nasional yang belum terlalu bangkit. Pada saat rapat terbatas, Presiden mengatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini belum benar-benar normal. Maka pembelian helikopter Agusta Westland belum dapat dilakukan. Meski mendapat penolakan Presiden, TNI AU tetap membeli helikopter tersebut setahun kemudian. Marsikal Agus kala itu menyebutkan bahwa helikopter yang dibeli hanya 1 unit dan memakai anggaran TNI AU. Dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter AW101 berawal saat muncul selisih harga yang ditetapkan di dalam lelang tersebut. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, saat itu kontrak pembelian yang disepakati adalah senilai 514 miliar rupiah. Namun, ketika lelang dilakukan dan PT DJM ditetapkan sebagai pemenang, nilai kontrak dengan TNI AU dinaikkan menjadi 738 miliar rupiah. Dengan demikian, terdapat selisih 224 miliar rupiah yang dinilai menjadi risiko kerugian negara dalam proses pengadaannya. Tak hanya itu, juru bicara KPK saat itu Febri Diansyah menyebut KPK mengalami kesulitan ketika menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah perwira menengah. Dalam kasus ini, TNI menangani 5 tersangka, sementara KPK menangani 1 tersangka. Tersangka dari pihak TNI adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, pejabat PPK dalam pengadaan barang dan jasa Marsikal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas Letkol Administrasi WW. Sementara tersangka lainnya, staf pejabat pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, yakni Pelda SS dan asisten perencanaan KSAU Marsda TNI SB. Selain itu, staf pejabat pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, yakni Pelda SS dan asisten perencanaan KSAU Marsda TNI SB. Sementara itu, 1 tersangka yang ditangani KPK yakni Kurnia Saleh selaku Direktur PT DJM Irfan. Meski Puspom TNI menghentikan penyidikan ini, KPK memastikan proses hukum terhadap tersangka dari pihak swasta dalam penyidikan kasus itu tetap berjalan. Menurut Direktur Penyidikan KPK Setio Budianto, KPK masih melakukan koordinasi dengan BPK untuk memperoleh perhitungan nilai kerugian negara dalam perkara tersebut. Koordinasi terkait masalah atau informasi yang berhubungan dengan pihak dari TNI sudah dihentikan proses penyidikannya, gitu. Terus kemudian bagaimana dengan penanganan tersangka AW01 yang ada di sini, yang pihak swastanya, gitu. Untuk saat ini, ya sampai dengan saat ini prosesnya masih jalan.